Oke, ya. Oke, terima kasih. Ternyata beberapa ini domisilinya di luar eh, Jogja gitu ya. Eh, misalkan itu ya, untuk memfasilitasi ini ternyata sepenuhnya online itu bagaimana? Khususnya yang di Jogja nih, jangan-jangan yang di Jogja berharapnya offline begitu. Kalau yang di luar Jogja mungkin akan sangat terfasilitasi gitu ya. Nah, gimana ini? Eh, karena di awal saya mendapat info bahwa ini untuk dilakukan secara luring gitu ya. Tetapi di sini ternyata tidak memungkinkan, agak sulit untuk diikuti untuk yang di luar Jogja gitu ya. Oke. Izin Pak, Ya untuk silakan. semester 1 kemarin kami full online. Oh, phone online Ya sudah. full online Ya. Pak. Cuma kemarin bukan, maaf Pak, ada beberapa kali yang offline. Cuman memang yang Hmm. datang nanti hybrid gitu Pak. Jadi ada yang ikut Zoom, ada yang Hmm. duduk di kelas Oh gitu begitu. Pak. Ya. Terus arahan dari admin memang kemarin ada keringanan untuk yang berada di luar kota bisa ikut kembali seperti kemarin hybrid. Jadi ada yang di Zoom, ada yang datang seperti itu Pak. Tapi nggak Oh, tahu kalau mungkin ada perubahan kebijakan dari Pak Anjar kembali gitu mungkin Pak. oke, ya coba nanti saya komunikasikan gitu ya, karena juga mungkin beberapa akan jika dimungkinkan nanti ya kita lakukan secara hibrid, selebihnya ya eh, kita bisa lakukan online gitu ya. Oke, nanti saya komunikasikan dengan pihak pengelola Magister Manajemen. Oke. Ya, Oke, terima terima kasih. kasih untuk perkenalannya dan ini berarti sekarang di semester berapa? Dua. Oke ya. Oke, kita masuk ke materi kalau seperti itu. Eh, saya share lagi. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa raise hand atau tulis saja di apa chat itu ya. Nanti apa saya sambil memantau eh, chatnya gitu ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sana. Gitu ya. Oke, kita mulai dari understanding the basics of AI atau dasar AI-nya dulu gitu ya. Nah, saya pengen tahu terlebih dahulu, mungkin bisa dituliskan saja di kolom chat gitu ya. Eh, AI apa yang selama ini Anda gunakan? Gitu ya. Silakan ditulis di sana, di kolom chat. AI yang Anda gunakan, gitu ya. Kalau lebih dari satu ya tulis beberapa gitu ya. Silakan ditulis di kolom untuk chat. Oke, ada yang GPT and Gemini, Gemini, Canva juga ada AI-nya sudah gitu ya. Eh, AI GPT, Gemini, ChatGPT, Gemini, Nano Banana untuk bikin image gitu ya, Gemini, Gemini GPT. Oke, oke, Canva, oke. Notebook LM. Oke, nih. Oke, yang menarik ada yang berbeda, ada lagi yang mungkin berbeda. Ya, tapi tulis saja semuanya dulu.
Masih ada yang mau menambahkan? Oke. Udah semua nih, tidak ada yang tambahkan. Oke, kita lihat ya. Jadi yang banyak digunakan memang ChatGPT, Gemini, kemudian ada Canva, Nano Banana buat yang suka eh, image generation gitu ya. Oke, Notebook LM gitu ya. Mungkin juga sudah pada tahu ya, Notebook LM itu sudah terintegrasi di Google yang dilanggan oleh UI. Jadi kita bisa lebih seamless gitu ya, lebih tanpa hambatan menggunakan Notebook LM untuk bekerja di dokumen-dokumen kita gitu ya yang sudah ada di Google Drive gitu ya. Itu salah satunya, tapi bisa juga digunakan untuk yang lain gitu ya. Oke, berarti kalau saya lihat ini ya sudah pada menggunakan, tetapi yang model untuk interaktif untuk bertanya atau kemudian apa berdiskusi, brainstorming dengan eh, apa atau mengerjakan sesuatu, menulis mungkin gitu ya, menggunakan eh, AI gitu ya. Nah, yang ditulis di sini itu disebut dengan generatif AI gitu ya. Generatif AI. Jadi AI yang bisa membangkitkan apa yang dibangkitkan teks gitu ya. Kemudian ada juga yang berupa apa eh, gambar gitu ya, pakai Nano Banana gitu ya. Ada juga yang untuk desain misalkan poster atau presentasi menggunakan Canva gitu ya. Ya, itu kan generate gitu ya. Menghasilkan membangkitkan sesuatu dari mungkin eh, satu permintaan atau perintah gitu ya. Jadi itu dari situ kemudian generate gitu ya. Nah, itu makanya disebut dengan generatif AI gitu ya. Tetapi sesungguhnya AI lebih luas daripada itu gitu ya. Nah, mungkin untuk yang sebelum UTS ini gitu ya, kita akan lebih banyak bekerja dengan generatif AI gitu ya. Tetapi AI tidak hanya itu gitu ya. Sesungguhnya ada banyak sekali perangkat atau tools AI yang ada gitu ya. Mungkin bisa disebutkan tools AI yang mungkin belum pernah Anda gunakan, tetapi Anda tahu ada gitu. Coba ditulis lagi di kolom chat, gitu ya. AI yang Anda tahu, tetapi mungkin Anda belum pernah menggunakan. Oh ya, saya tahu katanya teman saya pakai ini, tapi saya belum pernah. Nah, itu ada nggak yang seperti itu? Coba saya kasih waktu, mungkin ada yang mau menulis di situ. Agent AI atau mungkin lebih agentic AI gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? DeepSeek, oke, DeepSeek itu seperti itu juga generatif AI gitu ya untuk Skywork. Wah, saya malah belum pernah dengar itu apa itu Skywork gitu ya. Pak ya, AI workspace gitu ya untuk cara kerja. Mungkin semacam notebook LM ini ya sepertinya gitu ya. Ada lagi yang lain. You Learn, ya, AI tutor untuk oke ini untuk oke berinteraksi dengan dokumen sepertinya. Copilot ya itu sama gitu ya. Punyanya Microsoft gitu ya. Oke. Oke. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Oke, kita
lihat gitu ya. Jadi eh, dari banyak tools AI yang Anda sampaikan tadi itu memang lebih bersifat yang generatif AI gitu ya. Kita perintah, kemudian dia mencari informasi gitu ya, kemudian mengenerate entah itu teks atau video gitu ya. Bahkan sekarang sudah bisa bikin lagu namanya Suno gitu ya. Anda yang suka bikin lagu coba pakai Suno AI gitu ya. Itu pun juga teman-teman dosen-dosen di informatika kami membuat materi pembelajaran videonya menggunakan Heijen gitu ya. Jadi ya tinggal dikasih skripnya, kasih foto, maaf, video singkat, kemudian jadilah dia bisa video yang ngomong tentang skrip yang kita berikan. Jadi eh, itu pun juga disebut dengan generatif AI. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sini itu ya, mungkin saya akan TAAFT. There is an AI for that. Ada banyak AI yang sudah tools AI yang sudah tersedia, gitu ya. Anda mau apa, gitu kan? Ada, gitu ya. Misalkan apa ya di sini itu ya. Untuk udah banyak sekali di sini ya. Ada berapa bu, gitu ya. Apa ya? Tools ada 47. Oh, ini aja lah. Untuk misalkan marketing, gitu ya. Buat yang suka atau pengen bekerja di marketing, mungkin bisa cari ini apa AI yang terkait dengan marketing gitu ya. Jadi AI-nya ini sudah dibangun spesifik gitu ya untuk membantu pekerjaan marketing gitu ya. Jadi eh, cari saja tadi di apa there's an AI for that, selalu ada AI untuk hal tersebut gitu ya. Misalkan ini ada orbital marketing, Octo, Layers gitu ya, dan AI CMO dan seterusnya gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya. Kemudian misalkan pengen di apa ya, saya nggak tahu. Tadi ada yang bekerja di finance, ada nggak ya? Oke, ada gitu ya. Cuma saya nggak tahu ini finance-nya di mana gitu ya. Ini kan untuk personal. Nah, kalau di perusahaan seperti apa, saya belum juga tidak ngecek satu persatu tentu saja karena banyak sekali di sini gitu ya. Nah, jadi ada banyak AI yang sudah tersedia. Misalkan untuk sepertinya tidak, kok malah job impact, oh, salah. Eh, CRM lah gitu mungkin ya, lebih tepatnya. Customer Relationship Management gitu ya. Ada Lightfield AI CRM gitu ya, Client Task gitu ya, Client Management Made Simple gitu ya. Jadi ini adalah eh, tentu apa tidak hanya yang di sini saja gitu ya. Apa AI yang ini kan semacam direktori ya, direktori gitu ya. Tapi mungkin ada tools lain yang tidak terdaftar di direktori ini pun saya kira juga sangat mungkin gitu ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa AI itu sudah banyak tools yang tersedia. Jadi untuk membuka wawasan kita semua bahwa ketika kita ngomong AI ya jangan terbatas pada ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Cloud atau yang lain-lain itu ya. Ada banyak ribuan tools AI yang tersedia.
beberapa ada yang generatif AI seperti yang tadi disebutkan di sini gitu ya, Anda sebutkan tadi, tapi ada juga yang spesifik gitu ya. Untuk marketing seperti apa, untuk apa customer relation seperti apa gitu ya. Itu sudah banyak yang tersedia di sini. Untuk apa nih papers ini untuk misalkan untuk riset gitu ya. Ada notebook LM bisa digunakan untuk riset, auto research dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, bisa di apa dilihat di sini AI itu toolsnya banyak gitu ya. Tadi saya tanya di depan itu ya karena saya ingin tahu apa yang sudah digunakan gitu ya dan apa yang sudah Anda ketahui gitu ya. Dan itu masih banyak yang berupa generatif AI gitu ya. Nah, kita akan lihat gitu ya. Selama eh, di satu dua pertemuan ke depan kita akan perluas pemahaman kita tentang AI. Setelah itu kita akan masuk pemanfaatannya di tiap-tiap aspek bisnis. Gitu ya. Ada komentar atau pertanyaan sampai di sini? Silakan. Jin, Mbak, bertanya. Ya, silakan, silakan. Saya saya terus terang untuk AI ini kan sangat banyak ya. Ya, Saya penasarannya gini, pada saat dulu zaman menggunakan search engine, itu kan sebenarnya tidak terlalu banyak pemainnya, hanya Google, Microsoft, Bing, dan macam-macam ya. ya, Itu, nah apa yang mendasari sehingga AI ini bisa berkembang sangat cepat? Apakah AI ini hanya semacam, apa ya, seperti etalase itu Pak ya? Misalkan kayak tadi yang kita sampaikan, DeepSeek, ChatGPT, Gemini itu ya. hanya semacam etalase, tapi ada core-nya di belakang yang Mhm. itu bisa bebas mengambil atau bagaimana gitu. Oke, oke, saya jawab. Oke. Jadi memang gitu ya, apa yang saya tunjukkan itu memang tools yang kemudian sudah dispesifikkan. Di belakangnya benar, ada core-nya, ada engine-nya atau mesinnya gitu ya. Nah, mesinnya itu mungkin nggak banyak gitu ya. Kalau mesinnya sendiri nggak sebanyak ratusan atau puluhan ribu tadi gitu ya. Mungkin hanya belasan atau mungkin puluhan saja gitu ya. Dari OpenAI yang kemudian meluncurkan ChatGPT untuk generatifnya gitu ya. Ada Anthropic itu yang kemudian meluncurkan Cloud. Kemudian eh, Google sendiri meluncurkan Gemini. Tapi Gemini sendiri kemudian siapa Google tadi kan juga meluncurkan Notebook LM gitu ya. Notebook LM di belakangnya sesungguhnya Gemini juga gitu ya. Mesin yang sama yang digunakan untuk Gemini. Jadi DeepSeek juga demikian, Qwen juga demikian. Jadi eh, tetapi kemudian kalau kita dihadapkan dengan notebook LM atau ChatGPT atau Gemini gitu ya, itu kan kadang orang tidak punya kemampuan yang sama untuk melakukan memberikan instruksi atau prompt gitu ya kepada si itu tadi si siapa si Gemini, ChatGPT dan kawan-kawan gitu ya. Nah, akhirnya orang kemudian wah saya ini bisa sudah bikin prompt yang bagus untuk misalkan untuk profiling customer di dalam CRM gitu ya. Saya punya data CRM, saya sudah punya prompt yang bagus gitu ya. Nah, tapi kemudian masa setiap kali saya harus ngetik ya mungkin saya bisa simpan ininya di dalam apa saya punya file gitu ya untuk menyimpan prompt-prompt saya, tapi kan menjadi kurang efektif itu ya. Bagaimana kalau dibentuk dalam bentuk tools, aplikasi? Akhirnya dibangunlah aplikasi tadi, gitu ya, yang kemudian meminta apa yang kamu inginkan, profilingnya, segmentasi seperti apa yang diharapkan dan seterusnya. Itu kita ibaratnya kita sediakan aplikasi di dalam aplikasi itu minta form, kita tinggal nuliskan di situ, gitu ya. Nah kemudian oleh aplikasi tadi dia membangun prompt utuhnya, instruksi utuhnya, gitu ya. Instruksi utuhnya ini kemudian dikirimkan ke engine-nya tadi, ke mesinnya tadi, gitu ya. Nah, kemudian di sana diolah beserta data yang kita sertakan. Kemudian ketika dikembalikan, tinggal diformat sesuai dengan format yang mudah dipahami oleh pengguna awam.
Karena tidak semua orang bisa bikin prompt yang bagus, gitu kan. Nah, itulah fungsi dari tools. Benar bahwa di belakangnya ada engine yang siapa saja, misalkan saya atau bukan saya ya, beberapa dosen bahkan mahasiswa di informatika seperti itu tugas akhirnya atau apa bikin bikin aplikasi, tapi aplikasi AI dia nggak bikin engine-nya sendiri, nggak bikin otaknya sendiri, tapi dia tinggal memanggil ke sana gitu ya. Kemudian dikirimkan kembali ke aplikasi, ditampilkan sesuai dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Jadi seperti itu gambarannya. Semoga menjawab. Ya, tapi ada ada ketidaketisan berarti Pak, ya, sebenarnya, Pak, ya. Misalkan ketika kita menggunakan sebuah tools itu untuk kebutuhan perusahaan gitu ya. Ah, ah. Dan itu misalkan dia apa namanya sebuah dokumen yang tidak boleh tersebar lah. Dan kita Mhm. menggunakan AI untuk mengolah itu gitu. Ya, Itu kan jadi sebuah ancaman ya karena kan tadi kita memberikan feeding ke engine tadi, di mana engine ya, itu kan pasti memiliki database besar ini ya, ya, big data lah ya, big data di sana ya, yang sehingga itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja gitu. ya. Bisa Mhm. jadi gitu. Kita nggak tahu kan Pak di dalamnya seperti apa. Betul. Ada concern di situ memang Mas Ridwan tadi ya. Eh, apa terkait dengan privasi gitu ya, bahwa ketika kita menggunakan AI yang publik seperti itu gitu ya, ya berarti ketika kita punya data, apalagi data itu data rahasia, kemudian kita gunakan, ya mau tidak mau itu ikut dibaca gitu kan, ikut dibaca, tetapi eh, tidak, sebenarnya tidak mentah-mentah seperti itu ya, tapi itu semua akan di, di oleh engine-nya akan dikuantisasi gitu ya dalam bentuk kode-kode khusus yang tidak menyimpan as is seperti apa adanya gitu ya. Memang dia disimpan tetapi tidak disimpan sebagaimana dokumen kita gitu ya. Mungkin kemudian hanya sudah menjadi apa kayak matriks array besar gitu ya yang orang awam tidak paham ini, ah, tidak bisa dibaca oleh orang awam gitu ya. Jadi itu jadi pengetahuannya gitu ya, pengetahuannya. Nah, ada concern masalah pertama privacy itu ya di situ. Kalau ada data-data personal yang ada atau masalah confidentiality, dan itu memang ya itulah kenapa kita belajar di mata kuliah ini gitu ya, agar kita punya wawasan seperti itu bahwa kita jangan asal ngefit melempar data tertentu yang itu mungkin rahasia ke AI yang publik tadi gitu ya. Jika diperlukan memang di level itu ya, eh, kita misalkan di suatu perusahaan harus punya AI sendiri gitu ya, engine AI sendiri, mengolah data AI sendiri. Kalau seperti itu, kalau di teman-teman di informatika itu tidak kemudian bikin dari nol, tapi sudah ada source code, open source gitu ya, yang tinggal digunakan. Cuma tinggal kita kasih datanya. Tapi itu dilakukan di mesin sendiri, di komputer kita sendiri, di server kita sendiri, sehingga datanya tidak keluar. Jadi itu lebih salah satu cara untuk, jadi misalkan kayak apa OpenAI. OpenAI itu ada eh, terbagi dua, ada engine-nya, otaknya gitu ya, dan ada datanya. Nah, otaknya ini bisa kita atau datanya, maaf, engine-nya tadi bisa kita install sendiri di server kita, gitu ya. Di perusahaan punya server sendiri, kita kemudian kita kasih dengan data kita, sehingga data ini tidak akan lari keluar. Itu salah satu untuk mengatasi masalah keamanan data di AI. Demikian, semoga menjawab. Oke. Mas Maulana itu resen ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Berarti kalau kita bikin server sendiri itu yang sekarang lagi mungkin naik kayak cloud ya, Pak. Termasuk penjualan Mac Studio dan semacamnya. Saya juga sedikit pelajari AI, Pak. Mhm, Katanya kan kita bikin sistem, kita perlu sistem yang 24 jam. Anggaplah kalau kita bikin bisnis, kita mhm. pakai 12 agent sampai Ya. dengan kita memerlukan apa ya, device kayak Mac OS, Mac Studio. Nah, Mhm. itu
yang Bapak maksud dengan server sendiri tadi itu salah satu membuild server pribadinya seperti itu ya Pak. Nanti baru kita pakai API-nya dari search engine-nya AI gitu ya Pak. Atau Ya, bagaimana Pak? ya lebih kurang seperti itu, gitu ya. Tapi meski yang tadi Anda sebutkan itu sebenarnya bukan tidak semuanya engine-nya gitu ya. Tapi beberapa memang ada engine-nya. Jadi engine-nya itu kita install sendiri di server kita sendiri. Cuma memang kita harus memastikan bahwa kita punya data center yang bagus untuk memastikan server itu bisa eh, running 24 jam gitu ya. Kalau kita mau running 24 jam tapi misalkan nggak punya UPS, nggak punya genset, nggak punya yang bisa memastikan bahwa mereka server kita itu running 24 jam ya tanpa gangguan gitu ya, ya itu eh, siap-siap kalau ada listrik mati misalkan seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Di semua teknologi kan seperti itu. Kalau kita mau aman, kita mau data kita tidak kemana-mana, ya kita harus punya sendiri. Tapi punya sendiri itu ya effortnya lebih banyak gitu kan. Itulah Iya, iya juga ya Pak. biaya juga harus maintain, harus eh, nambah infrastruktur yang tadinya kalau kita nggak mau repot ya tinggal kita lempar saja ke apa ke cloud gitu kan ya. Tapi kan semua ada risikonya Sip. masing-masing gitu. Nah, seperti itu Mas Maulana. Baik, Pak. Kalau untuk strategi bisnis ini, Pak, kira-kira itu yang bakal digunakan itu toolsnya apa aja ya, Pak? Karena kan kalau misalnya setahu saya kan kalau kita pakai cloud gitu ya, Pak, itu kan berbayar dan semacamnya, Pak. Dan juga terlebih lagi mungkin yang paling mudah mungkin kalau yang pernah saya coba itu kan kita pakai yang workflow itu ya Pak. Nah itu kan juga rata-rata kita berbayar dan API rata-rata berbayar. Nah untuk strategi bisnis itu apa aja Pak biasanya tools yang mungkin atau tips dan trik yang ada biasa Bapak gunakan yang untuk mahasiswa low budget gitu Pak? Oke. Kalau di kelas ini nanti kita pakai generatif AI saja gitu ya. Jadi eh, karena apa? Karena kemampuan untuk kita juga sedikit banyak pengen mahasiswa berlatih promptingnya gitu kan. Kalau semua sudah dalam bentuk aplikasi, nanti tinggal ngisi ada aplikasi, ada form yang harus diisi ya kita tinggal ngisi. Kita nggak tahu di belakang layarnya sesungguhnya perintah apa yang kemudian diberikan. Nah, untuk di mata kuliah ini kita gunakan generatif AI. Nanti silakan mau pakai ChatGPT atau Gemini atau kalau sudah punya yang berlanggan misalkan Cloud atau yang Qwen atau yang dari Cina DeepSeek, ya DeepSeek free sesungguhnya gitu ya, silakan gitu ya. Nah, eh, supaya kita dalam proses pembelajaran ini bisa, karena di banyak tools itu berbayar memang seperti yang Iya, disampaikan Mas Maulana tadi. Karena apa? Tools itu ketika dia ngakses ke engine AI-nya, dia mesti bayar gitu ya. Mau tidak mau kita sebagai pengguna aplikasi juga harus berlangganan gitu ya. Nah, jadi supaya pembelajaran kita bisa berjalan, kita gunakan yang free dalam bentuk generatif AI. Ya. Apa yang bisa kita gunakan? Nah, kalau di pemasaran mungkin yang eh, beberapa yang sempat saya gunakan itu yang brand 24 gitu ya. Nah, ini untuk apa? Ngecek positioning brand kita di mata customer dan seterusnya gitu ya. Eh, kok malah jadi brand mindset brand 24-nya di mana ini ya? Nah, ini gitu ya. Jadi dari sini dia sudah bisa meng-crawl, get data banyak dari apa berbagai macam sosial media, eh, kemudian bisa menentukan positioning produk kita itu sesungguhnya seperti apa, gitu ya. Nah itu salah satu yang eh, ya karena saya tidak bekerja banyak di sini ya, bekerja banyak di eh, utamanya saya kan di informatikanya bukan di pemasarannya, jadi ya ya pernah menggunakan tetapi juga tidak setiap hari kemudian menggunakan. Gitu, Mas Maulana. Ada yang lain mungkin?
Oke, coba kita masuk ke materi kita gitu ya. Oke, apakah AI gitu ya? Yang paling dasar gitu ya. Mungkin kita sudah banyak menggunakan, tetapi AI itu apa gitu ya? Ada banyak eh, definisi gitu ya. Tetapi yang saya gunakan, yang saya tuliskan di sini dari buku yang referensi yang saya tunjukkan tadi gitu ya. AI adalah kombinasi dari ilmu komputer dan dataset. Untuk apa? Menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi ada semacam algoritmanya gitu ya, dan kemudian ada datanya, gitu ya. Dan dia merupakan percampuran antara kecerdasan manusia dan komputer. Dia beroperasi seperti manusia dengan kecepatan komputer. Jadi di dalam ilmu komputer itu sudah bisa mensimulasikan otak, gitu ya. Cara kerja otak manusia itu sudah bisa diemulasikan dalam bentuk program algoritma komputer, gitu ya. Itu namanya salah satunya adalah jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, gitu ya. Itu mengsimulasikan cara otak manusia bekerja, gitu ya. Itu sepenuhnya kuantitatif, semua adalah bilangan di apa bobot-bobot dan seterusnya. Ada apa ilmu statistik juga yang masuk di sana, itu ya. Nah, kemudian eh, sebenarnya sudah berkembang lama gitu ya. Cuma boomingnya itu ketika kita berhadapan dengan generatif AI, sehingga setiap orang bisa menggunakan AI gitu ya. Kalau di bidang ilmu komputer sesungguhnya sudah banyak itu digunakan gitu ya. Cuma eh, hanya beberapa tahun ini menjadi eh, banyak digunakan. Nah, ini belum belum definisi ya, ini menunjukkan apa saja sih karakteristik dari AI gitu ya. Nah, definisinya seperti ini gitu ya. Saya coba dari beberapa sumber yang berbeda. AI adalah kemampuan mesin untuk melakukan fungsi kognitif. Kognitif itu fungsi belajar gitu ya. Jadi dia tidak statik gitu ya. Jadi dia punya mampu belajar dari data yang diberikan gitu ya. Eh, Perilaku sekarang itu bisa berbeda dari perilaku sebelumnya karena apa? Sebelumnya kemudian ada tambahan tugas, data dan seterusnya, akhirnya sekarang berubah gitu ya. Jadi itulah kemudian ada yang istilahnya itu AI itu dilatih dulu gitu ya. Nanti akan kita lihat. AI dilatih dulu sampai dia dianggap cukup pinter, barulah kemudian dikasih tugas yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi ada fungsi belajar di sana, kognitif gitu ya. Yang selama ini eh, diasosiasikan dengan kemampuan manusia. Kemudian di Gartner definisinya adalah AI adalah aplikasi analisis lanjut gitu ya, dan teknik berbasis logika termasuk machine learning kemudian untuk menginterpretasikan, untuk menafsirkan gitu ya, event support dan mengotomasi eh, pengambilan keputusan dan mendukung dan mengotomasi pengambilan keputusan dan akhirnya juga bisa sampai mengambil action gitu ya. Actionnya biasanya kan fisik. AI ya sekarang ada robot gitu ya. Ketika ada robot dikendalikan oleh AI gitu ya kan berarti kita bisa bilang suatu sistem ini cerdas dan dia bisa mengambil tindakan sendiri. Dan ini sudah banyak ada misalkan di eh, mobil-mobil cerdas gitu ya. Salah satu contohnya gitu ya. Ya kalau di manufaktur itu di pabrik-pabrik itu sudah lazim gitu ya. Tetapi itu kan tidak semua orang lihat. Tetapi begitu muncul mobil yang apa otonom yang bahkan bisa mengendarai sendiri itu kan ada otaknya dan dia bisa mengambil aksi gitu ya. Dia membaca menggunakan kamera, membaca situasi jalan gitu ya. Kemudian dia dari situasi jalan itu kemudian bisa menyuruh mobil untuk maju. Dan ketika ada obstacle, ada hambatan di depan atau tiba-tiba ada orang menyeberang, dia akan bisa
ngambil tindakan untuk ngerem gitu ya. Itu kan berarti mobil cerdas ini gitu ya. Itu tidak hanya berpikir, tapi dia bisa mengambil keputusan gitu ya, dan kemudian mengambil tindakan gitu ya. Nah, itu contoh dari mobil cerdas gitu ya. Dari SCP, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk memperlihatkan, mendemonstrasikan eh, kemampuan menalar seperti halnya manusia. Ya. Jadi memang upaya-upaya untuk membuat mesin itu bisa cerdas seperti halnya manusia, maka disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Gitu ya. Beberapa yang suka singkatannya juga kepanjangannya dalam bahasa Indonesia sering menyebutkannya sebagai AI itu apa? Akal imitasi. Gitu ya. Akal, kenapa akal ya? Ke tempat manusia belajar dan mengambil keputusan kan di situ. Tapi imitasi, tiruan atau buatan gitu ya. Jadi bukan akal yang sesungguhnya. Jadi kayak ATM gitu ya. ATM itu kan asalnya apa? Automatic teller machine, mesin teller otomatis gitu ya. Tapi kan di Indonesia kan menjadi kepanjangannya adalah anjungan tunai mandiri gitu ya. Eh, AI juga demikian, artinya artificial intelligence, kemudian supaya lebih berbahasa Indonesia, ada yang mengambil kepanjangannya adalah akal imitasi. Gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan adopsi AI gitu ya di eh, organisasi gitu ya. Sebentar, ini saya geser dulu. Oke. Secara luas gitu ya, global AI, adopsi AI sudah meningkat secara dramatis gitu ya. Setelah bertahun-tahun eh, perubahannya tidak begitu meaningful gitu ya. Nah, di sini kita lihat gitu ya. Jadi tahun 2017, maaf, itu eh, sebentar saya dari ada berapa responden ini ya, dari survei yang dilakukan oleh McKinsey Global Survey gitu ya, dari 1.363 partisipan gitu ya. Nah, ini dalam persentase gitu ya. Tahun 2017, 20% dari 1.363 ini menggunakan AI gitu ya di organisasinya. 2018 ada peningkatan dan kemudian ada fluktuasi sampai kemudian muncullah generatif AI, ChatGPT dan kawan-kawan gitu ya. Karena yang muncul duluan atau lebih terkenal duluan itu ChatGPT, maka kadang orang nyebut AI itu ya ChatGPT dan juga sebaliknya ChatGPT adalah AI gitu ya. Kadang kemudian sementara kamu pakai ChatGPT-nya apa? Gemini itu ya ada juga yang ngomongnya seperti itu gitu ya. Padahal itu dua produk yang berbeda gitu ya. Jadi ibarat kalau di orang Jawa atau mungkin di Jogja gitu ya, nyebut sepeda motor itu ya Honda gitu ya. Hondamu apa ya Yamaha gitu ya. Ya itu dua dua merek yang berbeda padahal. Tapi karena Honda sudah lebih terkenal, sudah diasosiasikan dengan sepeda motor, maka kadang seperti itu gitu ya. Jadi, nah ini kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan ketika munculnya generatif AI. Oke. Ini kemudian masih dari McKinsey and Company gitu ya, survei terhadap 1.684 partisipan gitu ya pada tahun 2023 gitu ya. Eh, Dia pengen tahu tujuan dari pemanfaatan AI untuk apa gitu ya. Nah ini pada organisasi yang performanya tinggi gitu ya, itu
apa ini persen apa ya? 30% responden gitu ya melakukannya untuk mengintegrasikan AI based feature of insight gitu ya. 27% untuk meningkatkan revenue dari bisnis intinya gitu ya. Sementara 23% untuk membuat bisnis atau baru gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita melihat bahwa cukup banyak responden yang di apa? Oh maaf, responden AI high performers itu ada 45, sementara yang ini ada 712 gitu ya. Kalau ini partisipannya mungkin lebih dari satu di organisasi, sehingga kalau total organisasinya kan hanya berapa ini 757 gitu ya. Jadi dari grafik ini dan ini gitu ya kita bisa melihat bahwa AI sudah mulai banyak digunakan di organisasi bisnis gitu ya. Dan sepertinya ini nanti akan terus meningkat gitu ya kecenderungannya. Untuk apa AI digunakan gitu ya seperti ini. Kalau yang organisasi yang biasa-biasa saja maka antara mengurangi biaya itu juga cukup besar. Tapi kalau yang high performance itu fokusnya ini cukup besar gitu ya untuk bikin bisnis baru. Jadi menawarkan layanan atau bisnis baru yang dibantu atau didukung dengan AI. Gitu ya. Oke. Manfaat AI ya ini dari sini gitu ya. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas saya kira cukup jelas gitu ya. Tadi ada yang nyebut agentic AI gitu ya. AI atau agentic AI. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan urutan pekerjaan yang kemudian kita kasih perintah dan kemudian dia akan misalkan eh, saya pengen melakukan penelitian bidang ini, tolong carikan apa eh, makalah-makalahnya, kemudian lakukan summary gitu ya, kemudian sintesis menjadi satu makalah. Itu kan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Mencari makalah, membaca, melakukan summary, kemudian mungkin mengkategorikan, kemudian melakukan sintesis, jadilah suatu tulisan. Itu kan minimal ada, tadi saya hitung ada 5 pekerjaan. Nah, kalau kita lakukan satu persatu dengan generatif AI pakai ini misalkan itu bisa, tapi kan itu satu persatu gitu ya. Dan dia belum apa begitu satu selesai kita kasih prompt berikutnya selesai prompt sehingga tidak bisa langsung otomatis. Dengan agentic AI itu bisa begitu satu pekerjaan selesai dia langsung berpindah ke berikutnya mengambil hasil dari pekerjaan berikutnya dianalisis dan seterusnya. Jadi ibaratnya kita kasih perintah sekali ya sudah kita tinggal gitu ya. Kita tinggal mungkin dia butuh waktu beberapa menit atau bahkan beberapa jam gitu ya. Nah, sembari itu semua dikerjakan di cloud, di engine AI-nya di sana gitu ya. Kemudian kita tinggal kita lakukan aktivitas yang lain, begitu kita kembali ke laptop kita, hasil sudah jadi gitu ya. Jadi eh, itu sepenuhnya kita berikan kepada agentic AI. Nah, itu menjadikan apa pekerjaan kita menjadi lebih efisien dan produktif. Karena apa? Ya ibaratnya kita punya asisten gitu ya. Kita delegasikan pekerjaan kita ke asisten kita. Bisa digunakan untuk meningkatkan customer experience gitu ya. Dalam layanan kita kepada customer gitu ya, maka penting untuk memastikan customer experience. Contohnya kalau dulu ngurus apa ya perpanjangan apa bukan perpanjangan ngurus pajak kendaraan yang punya motor gitu ya mungkin dulu harus ya beberapa tahun yang lalu harus ke banyak loket gitu ya tapi sekarang cukup ke satu loket saja ya ataukah atau bahkan sudah dengan online gitu ya. Itu kan customer experience-nya meningkat gitu ya. Nah, AI juga bisa digunakan untuk meningkatkan customer experience ini.
untuk personalisasi gitu ya, itu bisa. Kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan, decision making, dan kemudian meningkatkan kolaborasi aliran kerja atau workforce gitu ya. Oke, jadi ya apa yang kita bisa bayangkan dengan oleh manusia ya sekarang sepertinya sudah bisa dibantu oleh AI. Nah, ini sejarahnya supaya tidak mengira bahwa AI itu cuma barang baru gitu ya. AI itu sudah lama, tahun 40-an sudah mulai lahir konsep AI gitu ya. Nah, ini tadi yang saya maksud neural network gitu ya. Jaringan saraf mencoba untuk menirukan cara kerja otak manusia gitu ya, atau saraf manusia gitu ya. Disebut dengan neural networks. Tahun 40 sudah ada, tapi itu konsep model matematika. Ya, waktu itu tahun 43 ketersediaan komputer belum ada seperti ini. Tahun 50 ada yang namanya Turing test. Turing test itu apa ya? Uji Turing itu ya. Itu misalkan di sini ada dua kotak gitu ya. Besar gitu ya, sebesar almari. Di dalamnya satu ada orang, satu ada komputer. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada orang dan juga kepada komputer, kita tidak bisa membedakan mana yang jawaban orang dan mana yang jawaban eh, komputer. Nah, karena orang yang bertanya sudah nggak bisa lagi membedakan ini jawaban komputer atau jawaban orang ya, maka itu berarti sudah dianggap punya ya kecerdasan seperti manusia. Siapa? Si komputer tadi. Ini yang disebut dengan Turing test. Gitu ya. Nah, makanya gitu ya, di generatif AI itu kan kadang kita sudah nggak bisa lagi membedakan ini tulisan manusia atau tulisan orang ya, gitu kan. Semakin sulit kita membedakan. Gitu ya. Ada banyak tools juga yang mencoba untuk mendeteksi ini tulisan orang atau tulisan AI ya, gitu ya. Beberapa ya gagal juga, gitu ya. Karena apa? Ya semakin semakin mirip dengan manusia. Ya. Tahun 56 baru muncul istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kita lihat 56 itu bahkan saya sendiri juga belum lahir gitu ya. Sudah ada AI gitu ya. Tahun 60-an 70-an itu mulai dilakukan banyak riset-riset gitu ya, di SAS dan lab gitu ya. Sudah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan sederhana gitu ya. Nah, tetapi karena ini isinya itu perhitungan matematika semua, sementara komputer yang tersedia sangat terbatas, maka akhirnya, wah saya perlu melakukan ini, tapi komputernya nggak mampu, gitu ya. Maka turun, gitu ya. Justru muncullah yang disebut dengan AI winter, musim dingin AI. Artinya apa? Aktivitasnya menjadi ya membeku. Proyek-proyek banyak yang eh, melambat, gitu ya. Ini disebut dengan karena apa? Keterbatasan komputer waktu itu belum ya. Kalau tahun 60-an ini kan kalau nggak salah eh, NASA di Amerika itu meluncurkan roket pertamanya ke luar angkasa. Kan tahun-tahun ini kan Apollo gitu kan. Nah, kemampuan perangkat komputer waktu itu bahkan jauh lebih rendah daripada smartphone yang kita miliki saat ini. Ingat ya, smartphone yang kita miliki saat ini kemampuan komputasinya jauh lebih besar daripada komputer yang digunakan untuk menghitung peluncuran roket Apollo ke luar angkasa. Tapi sayangnya, dengan kemampuan seperti itu, kita sekarang hanya gunakan untuk scrolling media sosial, gitu ya. Jadi, ya computing power meningkat, tetapi penggunaan justru tidak selalu eh, seproduktif apa yang dulu dengan keterbatasan yang ada. Tahun 80-an muncul sistem pakar, gitu ya. Bagaimana kemudian digunakan di dalam organisasi bisnis, bukan hanya di riset-riset, tapi cukup di
mencoba untuk diterapkan dalam organisasi. Gitu ya. Lagi-lagi biayanya tinggi, gitu ya. Computing powernya sudah meningkat, tetapi biayanya masih tinggi sehingga proyek-proyek masih terhambat, gitu ya. AI Winter lagi. Tahun 90-an AI mulai keluar dari company atau organisasi, mulai banyak digunakan di masyarakat luas, gitu ya. AI in the real world, gitu ya. Yang paling monumental tahun 97, gitu ya. Ada AI keluaran dari IBM namanya Deep Blue yang bisa mengalahkan Garry Kasparov, itu pecatur nomor 1 dunia waktu itu, gitu ya. Jadi main game apa catur, gitu ya, antara IBM Deep Blue ini dengan Garry Kasparov. Apa mereka bertarung bermain catur dan eh, komputer bisa mengalahkan manusia, gitu ya. Berkembang juga pengenalan suara, deteksi fraud, dan engine rekomendasi, gitu ya. Kemudian tahun 2000-an data dan internet mulai meledak, gitu ya, sehingga data semakin banyak. Kalau dulu algoritmanya sudah mulai cerdas, tetapi data belum sebanyak tahun 2000-an. Karena apa? Internet belum berkembang. Tahun 2002, 2010 mulai karena computing power-nya sudah semakin meningkat, data juga semakin banyak, maka bisa pembelajaran yang lebih dalam atau deep learning revolution, gitu ya. Bisa untuk misalkan 2012 untuk mengenali gambar, gitu ya. Bisa tahu ini gambar orang siapa, itu tahun 2012 sudah bisa, gitu ya. 2014 sudah digunakan di dalam bisnis, gitu ya. Ada chatbot, predictive analysis, personal assistant. Tahun 2020-an muncullah generatif AI, ChatGPT dan kawan-kawan, gitu ya. Nah, ini eh, yang sedang kita alami sekarang di tahun 2020-an. Nah, itu kemarin bagaimana sejarah AI, gitu ya. Jadi untuk tidak di dibatasi pemahamannya bahwa AI baru muncul di tahun 2020-an saja ketika muncul ChatGPT, bukan, gitu ya. Sejarahnya lebih panjang daripada itu, gitu ya. Ketika saya kuliah S1 dulu, gitu ya, sedikit membuka eh, usia, gitu ya, gambaran usia tahun 90-an, gitu ya, saya kuliah S1 90-an, gitu ya, itu juga sudah ada pelajaran atau mata kuliah AI, gitu ya, tahun itu, gitu ya, kecerdasan buatan, gitu ya. Memang belum sedalam apa yang ada terjadi sekarang, karena ya tergantung dengan perkembangan yang ada waktu itu. Tetapi AI itu sudah ada ketika saya kuliah S1, gitu ya. Itu tahun 90-an, gitu ya, di masa ini, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan atau komentar sampai di sini? Izin Pak, berarti yang 2020-an itu lebih ke industrinya tadi ya Pak, kayak eh, eh, ChatGPT itu yang baru muncul ya Pak. Iya, Sedangkan AI-nya sistemnya itu memang udah dari yang IBM sebelum IBM itu tadi berarti ya Pak. iya. Jadi eh, karena dulu, gitu ya, AI itu kan perlu komputasi yang mahal dan tidak semua orang punya perangkat komputasi yang mahal, apa yang tinggi, gitu ya. Itu satu. Sehingga tidak bisa menjalankan AI. Yang kedua, model bisnis cloud itu kan belum ada. Itu setelah ada internet tahun 2000-an, gitu ya. Dan mungkin sekitar 2010-an ini baru muncul model bisnis apa cloud, di mana komputasi kita nggak perlu punya apa server sendiri, tetapi bisa kita sewa saja apa server di cloud, gitu kan. Nah, itu kan membuat orang semakin mudah. Saya nggak perlu investasi ke apa server data center infrastruktur sendiri, tapi yang penting saya bisa akses, ya sudah, gitu ya. Nah, sekarang AI kan
sudah tersedia di cloud gitu ya, kayak Gemini, ChatGPT itu kan kita tinggal buka browser pakai gitu ya. Kita nggak perlu komputer yang spesifikasi tinggi gitu kan, bisa. Sehingga menjadi masif gitu ya. Nah, itu yang di tahun 2020-an mulai semasif sekarang ini gitu ya, semakin masif di sekarang ini. Jadi kadang orang kemudian menyalahartikan karena baru berinteraksi dengan AI-nya tahun 2020-an dikiranya sebelum-sebelumnya belum ada. Sudah ada tetapi tidak untuk masyarakat umum gitu saja gitu ya. Masih ada di perusahaan-perusahaan, ada di lab-lab riset dan seterusnya. Begitu. Ada lagi yang lain mungkin? Oke. Nah, ini evolusi dari AI itu sendiri, gitu ya, untuk memberikan gambaran wawasan yang luas dulu, gitu ya. Tahun 40-50-an kan sudah ada istilah AI, gitu ya. Itu menjadi apa ya, term payung untuk berbagai algoritma yang dikembangkan dalam rangka untuk simulasikan cara kerja otak manusia, gitu ya. Ada banyak, gitu ya. Tidak hanya neural network, ada logika fuzzy dan seterusnya. Itu artificial intelligence, gitu ya. Jadi AI adalah bidang yang luas di mana kita membangun mesin untuk mereplikasi atau menirukan perilaku manusia, termasuk yang terkait dengan menangkap, menalar, belajar, dan menyelesaikan masalah. Ya. Semua algoritma yang terkait itu, maka itu berada di dalam bidang AI. Ya. Saking luasnya, mungkin kalau eh, Anda ada yang melihat, sekarang pun sudah ada program studi khusus AI di tingkat S1 dan S2, khusus gitu ya. Karena apa? Dia belajar berbagai macam algoritma di sana. Oke. Kemudian AI sendiri itu kemudian ada yang lebih spesifik disebut dengan machine learning, gitu ya. Jadi dia tuh belajar, gitu ya. Algoritma machine learning mendeteksi pola dalam dataset, gitu ya. Kemudian mempelajari untuk membuat prediksi dengan mengolah data, gitu ya. Bukan hanya sekedar mengikuti instruksi pemrograman. Kalau instruksi pemrograman kan ada if then dan seterusnya, gitu ya. Jika ini maka ini, jika itu maka itu, gitu ya. Nah ini tidak, gitu ya. Tetapi dia bisa melihat ada polanya itu. Oh ternyata dari ribuan customer yang dimiliki itu ternyata bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, misalkan seperti itu. Itu bagian dari machine learning. Dia bisa melihat data yang banyak, kemudian bisa mendeteksi pola di sana. Gitu ya. Kemudian lebih advance lagi ada deep learning. Gitu ya. Ini advanced branch of machine learning, gitu ya. Dia menggunakan neural network, gitu ya, yang terinspirasi dari bagaimana cara neuron-neuron di dalam otak gitu ya manusia gitu ya berinteraksi gitu ya. Jadi ketika orang mempelajari otak manusia itu ada yang namanya simpul-simpul yang namanya neuron tadi gitu ya. Nah, kemudian mereka saling berinteraksi dengan apa semacam aliran listrik tapi yang sangat rendah gitu ya, yang hanya bisa diindera oleh otak neuron sendiri gitu ya. Nah, intinya ini semakin advance. Dan dari deep learning ini muncullah generative AI. Jadi kita lihat di sini bahwa generative AI itu adalah subset dari deep learning subset dari machine learning, dan itu berada di bawah payung artificial intelligence. Ya. Nah, apa yang tadi Anda sebutkan semacam ChatGPT, kemudian Gemini, Canva, itu adalah generative AI. AI yang mengenerate sesuatu. Apa itu teks, gambar, video, suara gitu ya. Itu juga disebut dengan generative AI. Oke. Oke. Nah, ini lebih spesifik lagi gitu ya.
terkait dengan generatif AI gitu ya. Generatif AI tadi sudah ya. Kemudian di dalam generatif AI itu ada model fondasionalnya, model fondasinya gitu ya, yang disebut dengan large language model gitu ya. Jadi kadang ada LM. Kenapa kok LM, language model? Kenapa namanya notebook LM? Language model singkatannya itu LM-nya itu belakang gitu ya. Jadi dia bekerja dengan eh, apa engine-nya ini tadi tadi yang saya sampaikan tadi, engine-nya tadi. Misalkan ini ChatGPT itu ya, itu ada engine-nya itu GPT-4. Google menggunakan Lambda, ini yang digunakan di Gemini dan Notebook LM gitu ya. Meta di Meta AI gitu ya. Kalau Anda punya WhatsApp gitu kan bisa bertanya ke Meta gitu ya. Di situ itu pakai engine-nya adalah Llama gitu ya. Kemudian Baidu menggunakan Ernie. Jadi misalkan apa ya, saya buka, bentar, saya buka misalkan ChatGPT. Di sini kita bisa melihat, sebentar, bisa nggak ya kita lihat di sini? Oh jangan ChatGPT lah. Tadi saya pakai. Nah ini contohnya di sini, gitu ya. Saya berlangganan cloud, gitu ya. Di sini saya bisa memilih engine yang mau saya pakai yang mana. Kelihatan ya. Ada Opus, ada Sonnet, ada Haiku gitu ya. Ini adalah engine-nya. Gitu ya. Dulu 4.5 kodenya Haiku gitu ya. Kemudian sekarang sudah berkembang ke 4.6 Sonnet, 4.6 Opus gitu ya. Ini engine-nya ini. Gitu ya. Ini engine-nya. Gitu ya. Jadi eh, yang menentukan eh, hasil dari apa yang di generate gitu ya. Oke. Untuk mesin learning sendiri ada beberapa metode, yaitu ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Gitu ya. Ini cara mesin atau komputer itu belajar. Gitu ya. Jadi kalau supervised learning itu ya kayak kita belajar gitu ya. Kita belajar misalkan diberi pengetahuan dulu gitu ya. Kemudian setelah dianggap mumpuni eh, diuji gitu kan. Di, diuji misalkan kita ikut ujian UTS atau AS itu kan dalam rangka untuk mengetahui apakah kita sudah punya pengetahuan atau menguasai konsep yang dipelajari. Oke. Jika ternyata belum, nah itu kan ada gurunya, ada dosennya yang ngasih tahu, oh ini salah, ini benar, gitu ya. Nah itu eh, apa? Kalau salah ya besok-besok tidak kita lakukan lagi. Gitu. Artinya ada yang mensupervisi kita, gitu ya. Kayak orang bekerja pertama kali masuk di training, gitu ya, ada supervisornya, kamu lakukan ini ya. Setelah dilakukan, oh kok kamu salah, jangan dilakukan lagi. Itu kan berarti disupervisi. Nah, mesin pun juga ada seperti itu, disupervisi. Sampai akhirnya si AI-nya tadi dianggap sudah cukup pinter, gitu ya. Kemudian dia dilepas. Oke, sekarang kamu sudah bisa melakukan pembelajarannya sudah benar, paham, gitu ya. Dah, kemudian seperti orang yang lagi bekerja tadi, setelah masa trainingnya selesai, sudah dianggap lulus, ya udah dilepas untuk bekerja di eh, sesungguhnya, gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan supervised learning. Gitu ya. Kemudian ada juga yang unsupervised learning. Ini tanpa diajari, dikasih informasi, data yang banyak, silakan cari sendiri, gitu ya. Eh, apa eh, apa yang bisa kamu tarik dari berbagai data yang ada, gitu ya. Nah, ini berarti mempelajari kesamaan, mengelompokkan atau clustering, mencari pola, gitu ya. Itu bukan masalah eh,
kita belum tahu polanya itu benar atau salah, tapi karena setiap data tentu akan mengandung pola yang berbeda-beda gitu ya. Cuma kita memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan pola itu yang seperti ini gitu ya. Nah, itu contohnya di customer segmentation, mengelompokkan customer berdasarkan perilaku pembeliannya. Kemudian ada yang namanya reinforcement learning, gitu ya. Mempelajari atau mengeksperimen dengan cara belajar dengan cara bereksperimen, menerima feedback dan meningkatkan strateginya, gitu ya. Ini mirip dengan video game, gitu ya. Nggak ada cara untuk memenangkan permainannya, tetapi setiap kali kita apa eh, kalah atau mati, kemudian kita tahu oh jangan lakukan seperti itu. Tidak ada yang ngasih tahu, tapi kita tahu sendiri gitu ya. Kemudian mencoba lagi ketika ketemu situasi yang sama, kita akan mencoba skenario yang berbeda, gitu ya. Itu mirip dengan eh, bermain video game. Itu reinforcement learning, belajar sendiri. Gitu ya. Oke, jadi ini kalau deep learning ya ini untuk image recognition, gitu ya. Kadang kalau di kamera kita kan kok tahu ini ada fokusnya di wajah gitu ya. Itu sesungguhnya ada AI-nya di situ. Ketika kita bisa melihat fokus bahwa kamera kita itu di handphone gitu ya misalkan, kok dia bisa mengenali wajah dan kemudian eh, fokusnya sehingga gambar wajahnya itu tajam itu di situ. Kenapa? Itu sesungguhnya di dalamnya sudah ada AI-nya juga, gitu ya. Itu untuk image recognition, gitu ya. Speech recognition itu kita bisa memberikan perintah gitu ya dalam ya kita ngomong tapi kemudian dia menangkap, dia bisa mengenali kita sedang ngomong apa gitu ya. Kemudian ChatGPT untuk language understanding gitu ya dan seterusnya. Ada bagian lain yang namanya NLP, mengolah bahasa alami gitu ya. Eh, Ini biasa digunakan misalkan untuk sentimen analisis gitu ya. Jadi kan kalau kita punya eh, apa misalkan Anda buka Google Maps gitu ya. Google Maps kemudian ada satu tempat yang menarik, entah itu restoran atau kafe atau tempat wisata, kan biasanya ada review itu di situ gitu ya. Nah, kita pengen tahu ini ada ratusan atau bahkan ribuan review gitu ya. Ini sesungguhnya komentarnya secara keseluruhan, secara umum bagaimana ya? Apakah positif atau negatif? Nah, itu kita bisa menggunakan NLP untuk mengolah itu. Jadi di tiap review akan dibaca, oh ini ternyata ada kata-kata bagus, ada kata-kata menyenangkan, oh ini kayaknya reviewnya positif. Tapi di review yang lain itu, wah membosankan, makanan tidak enak, gitu ya. Oh itu reviewnya negatif, gitu ya. Nah itu dari satu, dua, tiga, dan semua ratusan atau bahkan ribuan review, kemudian secara umum kita bisa tahu, oh tempatnya memang menyenangkan, gitu ya, seperti itu. Itu dimaksud dengan text processing sentiment analysis. Gitu ya. Computer vision itu untuk mengenali eh, kayak kamera untuk melihat eh, apa eh, ya seperti mata manusia jadinya kita bisa melihat dan kita bisa tahu maknanya apa gitu ya. Kita bisa seperti tadi tahu misalkan sekarang ada etle ya elektronik apa itu tilang elektronik gitu ya. Nah itu kan pakai kamera. Nah, kameranya itu kemudian dia bisa menangkap dari gambar mobil, dia bisa mengambil hanya gambar plat nomornya saja. Oh, ternyata plat nomor ini dia melanggar lampu merah, gitu ya. Ketika lampu merah dia melanggar, udah ketahuan plat nomornya berapa, di basis datanya diketahui ini pemiliknya siapa, langsung muncul tagihan tilangnya ke sana, gitu ya.
Nah, itu eh, computer vision, gitu ya, seperti itu. Eh, Screen apa scanner gitu ya, yang bisa mengubah eh, menjadi dokumen teks gitu, itu termasuk juga ada computer visionnya di sana. RPA ini termasuk agentic tadi, bagian dari RPA, gitu ya. Oke, tidak perlu saya, nanti silakan dibaca sendiri. Oke. Sampai di sini mungkin ada komentar atau pertanyaan dulu. Izin Pak, eh Ya, silakan. misalnya Pak untuk bisnis ya Pak, Ya. kita itu memang mau kan sekarang tuh yang lagi naik-naiknya tuh emang AI Pak. Terus katanya bakal ada banyak pengangguran karena pekerja itu diganti dengan AI Pak. Nah, Mhm. kalau menurut Bapak etika bisnis itu batasnya gimana ya Pak dalam kita, apalagi kalau kita small business nih Pak. Karena Ya, kan ya, ya. kalau misalnya perusahaan mungkin memang cost-nya besar gitu kan Pak. Mhm. Jadi memang efisiensi lah gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita small business ini kan eh, kita hemat memang, akan tetapi kan justru kita berkontribusi untuk eh, pengurangan tenaga kerja dan menambah pengangguran gitu Pak. Nah itu mungkin kalau batasan sendiri untuk AI itu gimana Pak? Kayak tadi kan kita ada agent tuh Pak, sampai Ya, customer service pun yang basic kita udah kita ganti AI, tentu ya. eh yang front office aja udah nggak ada gitu kan Pak. Batasannya gimana mungkin? Oke, benar. Jadi contoh sederhana tadi yang disampaikan tadi ya, customer service saja sekarang sudah diganti chatbot gitu kan. Jadi dan chatbot sudah ya dengan perkembangannya sudah semakin lama ya, meski mungkin belum semuanya itu ya, semakin lama semakin kita berkomunikasi langsung dengan manusia. Tapi kadang kita juga tahu, oh ini chatbot ini enggak, jawabannya kok apa prosedural sekali gitu kan, seperti itu. Nah, eh, saya kira ini hal yang inevitable, yang tidak bisa dihindari, gitu ya, tidak bisa dihindari. Maka berkaca dari perjalanan perkembangan teknologi, mesti akan terjadi perubahan, gitu ya. Contohnya begini, orang bilang sekarang kita berada dengan adanya AI, gitu ya, kita berada dalam revolusi industri kelima. Pernah dengar ya tentu istilah revolusi industri. Revolusi industri pertama itu berpindah dari eh, apa ya saya lupa. Manual ke mesin uap kalau nggak. Manual ke mesin uap ya benar. Dari kemudian kedua itu dari mesin yang mekanis ke elektronis kalau tidak salah seperti itu. Ketiga itu kemudian ada komputer, keempat itu yang mungkin 10 tahun lalu baru atau 15 tahun lalu itu mulai itu integrasi manusia dan apa fisik, cyber fisik dan sekarang revolusi industri kelima dengan kemunculan AI gitu ya. Di setiap revolusi industri itu ada pergeseran. Ketika dulu dari pertanian atau manual mesin uap digantikan mekanis, tentu itu banyak tenaga kerja yang dilepas, gitu ya. Tetapi kemudian ya, gitu ya. Tetapi orang-orang atau masyarakat manusia kemudian dia berpindah akan mencari pekerjaan yang masih dibutuhkan, masih membutuhkan fisik waktu itu, gitu ya. Sama halnya ketika berpindah ke dari mekanis mesin uap ke elektronik dengan adanya listrik, gitu ya. Beberapa pekerjaan akhirnya hilang juga, gitu ya. Tapi kemudian orang bisa, masyarakat bisa survive, kemudian mencari pekerjaan. Saya kira akan seperti itu juga, gitu ya. Dengan adanya AI. Cuma saya memang belum tahu nanti pergeserannya akan seperti apa. Pergeseran pekerjaan. Bahkan di beberapa eh, informasi di internet bilang ada sekian pekerjaan yang akan hilang dan ada sekian pekerjaan yang akan tetap ada. Yang karena memang benar-benar mengandalkan fisik tanpa tanpa perlu dalam tanda kutip kecerdasan gitu ya, sehingga tidak perlu digantikan atau bisa digantikan tapi terlalu mahal untuk hal yang sangat sederhana, misalkan bersih-bersih ruang gitu kan, maksud diganti dengan robot yang mungkin lebih mahal gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, akan ada pergeseran di situ, cuma bentuknya seperti apa saya pun juga belum tahu nanti akan seperti apa. Nah,
Saya kira itu, Mas, apa yang akan terjadi. Kalau di sisi kita yang saat ini gitu ya, agak lebih spesifik, maka kita harus bisa mengambil apa ya, ketika kita punya AI dan kita akan menempatkan AI untuk menjalankan sesuatu yang rutin gitu ya, maka kita harus berpindah ke pekerjaan yang lebih kreatif gitu ya, yang yang mungkin AI belum bisa melakukan gitu ya. Ya mungkin sudah ada ya, aku bikin tuh ya, eh, eh, di di mana kita menggunakan AI untuk membantu kita. Jadi kita menempatkan posisi kita tidak, kalau posisi kita kita menempatkan posisi di level yang sama dengan AI, kita akan tergantikan, gitu kan? Tetapi kalau kita menempatkan kita dengan pengetahuan manusia yang belum bisa dilakukan oleh AI, kita tempatkan di atas kita tidak akan tergantikan karena kita justru yang akan memberi perintah kepada AI. Nah, seperti apa ya harus dicari di tempat masing-masing, gitu ya. Seperti halnya saya, misalkan saya sebagai dosen ya, saya kira juga harus mulai memikirkan gitu ya, bagaimana saya tidak apa ya, pekerjaan saya dibantu AI sehingga saya tidak tergantikan oleh AI gitu ya. Masing-masing apa, pekerjaan posisi harus memikirkan sendiri gitu ya, karena kan pertama penetrasi AI tidak sama di seluruh muka bumi gitu kan. Bahkan di Indonesia aja mungkin ada yang di Jogja sudah seperti ini, tapi mungkin tertinggal jika dibandingkan di Jakarta industrinya ya. Atau tapi di Jogja sendiri, jika dibandingkan ke kota kecil yang lain, entah di Jawa apalagi di luar Jawa gitu ya, itu bisa jadi sudah jauh lebih advance. Maka untuk tiap pekerjaan harus dengan lokasi masing-masing harus memikirkan bagaimana supaya kita bisa menggunakan AI dan tidak tergantikan oleh AI. Seperti itu. Semoga menjawab meski masih belum tidak spesifik ke pekerjaan Siap, tertentu Pak. gitu ya. Oke. Ada yang lain mungkin. Nah, ini ada statistik dari terkait dengan generatif AI gitu ya. Eh, dari SIP dari McKinsey Report gitu tahun 2023 gitu ya. 33% organisasi sudah menggunakan generatif AI secara reguler gitu ya. 40% eh, meningkatkan investasinya di AI karena apa? Ya, kan harus bayar gitu ya. Jadi ya, diinvestasikan untuk agar bisa menggunakan AI tadi gitu ya. 60% itu menerapkan AI sudah menggunakan generatif AI gitu ya. Jadi semakin lama semakin banyak. Gitu. Tadi yang disampaikan Mas Maulana tadi memang terbukti secara statistik bahwa semakin lama akan semakin banyak yang menerapkan AI dan ketika AI dengan dalam tanda kutip murah gitu ya. Misalkan Anda langganan ChatGPT. ChatGPT itu langganan per bulan kalau tidak salah 20 US dollar gitu ya. Kalau kita punya karyawan yang pekerjaannya tergantikan oleh ChatGPT dan harga apa gajinya lebih besar dari 20 US dollar ya mending kita pakai yang ChatGPT saja. Mau tidak mau akan tergantikan gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ada implikasi etis AI bagi bisnis ya. Apakah berisiko untuk terlalu bergantung pada teknologi? Itu ya pertanyaannya. Ya, AI is a natural progression of technology operation in business. Gitu ya. Jadi ya natural saja bahwa ya mau tidak mau akan terjadi. Gitu ya. Tidak bisa dihindari. Gitu ya.
Sehingga kita harus memastikan bahwa AI itu melengkapi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia di organisasi. Gitu ya. Apakah mengumpulkan dan menganalisis video dan image dari customer itu tidak etis? Gitu ya. Iya, gitu kan. Jika kita tidak menyampaikannya, gitu ya. Contohnya mengambil gambar customer kita, kemudian menggunakannya, itu kan nggak etis gitu ya. Misalkan kita mau bikin iklan lah gitu ya. Tapi kita menggunakan gambar, oh kita ambil, wah ini di mana di kantor kita ada customer yang kebetulan fotogenik, kita ambil fotonya tanpa dia tahu bahwa ternyata kemudian digunakan untuk iklan. Itu kan gak etis gitu ya. Karena iklan itu untuk komersial dan mestinya itu ya harus ada kompensasi nya gitu kan. Nah, tapi kalau tidak ya itu unethical. Nah, oleh karena itu maka kita harus memberitahu customer bahwa mereka dipantau di kamera atau ketika diambil datanya gitu ya. Jadi pengumpulan data menggunakan apalagi data-data personal gitu ya, private gitu ya, itu harus diinformasikan. Apakah AI penggunaan AI akan menciptakan job losses atau kehilangan pekerjaan? Tadi juga sudah kita diskusikan gitu ya. AI memungkinkan banyak waktu tersedia bagi people, bagi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang lebih strategis dan kreatif. Ya kan tadi sudah saya singgung gitu ya. Hal yang strategis dan kreatif gitu ya. AI mungkin akan sangat bermanfaat untuk saat ini ya, untuk hal-hal yang rutin gitu ya, pengambilan keputusan-keputusan yang rutin gitu ya. Tapi untuk level strategis mungkin eh, baru membantu, belum bisa menggantikan gitu ya. Kemudian apakah menggunakan AI membuat bisnis lebih rentan terkait dengan privacy dan security? Gitu ya. Tadi bahwa benar bahwa ketika data kita menggunakan AI, misalkan ChatGPT atau Gemini atau yang lain, ya berarti dan di situ kita me- melampirkan data rahasia kita, misalkan, yaitu akan terbaca ke luar, gitu ya, akan keluar dari organisasi dan itu bisa dibaca, gitu ya. Nah ini maka harus lebih hati-hati, gitu ya, ketika kita menggunakan data-data yang confidential atau yang private. Ini dari McKinsey and Company, gitu ya. Ada apa ini? Risiko yang terkait dengan generatif AI, gitu ya. Di sini di grafik yang di sebelah kiri ini, gitu ya, adalah organisasi yang eh, mempertimbangkan risiko yang relevan, gitu ya. Inaccuracy ini dianggap yang paling risiko yang paling tinggi. Karena di AI, generatif AI, itu ada istilah halusinasi. Gitu ya. Halusinasi itu eh, mengada-ada, mengarang gitu ya, mengarang gitu ya. Jadi dia menurut kalau Anda pernah mungkin pernah baca gitu atau bahkan pernah melakukan gitu ya, tolong bikinkan essay tentang apa sertakan dengan sumbernya gitu ya. Eh, Setelah dibuatkan oleh ChatGPT misalkan, di situ ada sumbernya, sudah mirip kayak apa referensi ilmiah gitu ya. Tapi ketika kita buka itu nggak ada, gitu ya. Artinya apa? Dia ngarang saja. Wah, ini namanya Dirgahayu 2019 gitu ya. Nama saya misalkan Dirgahayu gitu ya, tahun 2019. Nah, tapi makalah itu tidak ada, ya. Atau ketika makalahnya itu ada, tapi ternyata kontennya berbeda dengan apa yang dia tulis. Waktu itu saya nulis misalkan terkait dengan sistem formasi, tapi di apa referensinya itu isinya algoritma yang berbeda, gitu ya. Itu kan
yang disebut dengan inaccurate atau halusinasi. Nah, ini risiko paling tinggi seperti itu. Maka berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan ini. Contoh misalkan di notebook LM gitu ya, dia berfokus pada data yang diberikan saja. Kalau nggak diberikan datanya, dia nggak bisa gitu ya. Dia dia hanya di situ saja, hanya bekerja di data itu saja. Gitu ya. Dia tidak kemudian mencari kecuali disuruh gitu ya, mencari keluar. Gitu ya. Oke, itu risiko terbesarnya. Kemudian ada cyber security, kemudian pelanggaran hak cipta, kepatuhan terhadap regulatory, penjelasan, dan seterusnya. Jadi ini risiko-risiko yang eh, dipertimbangkan ada yang mengancam organisasi ya, jika menggunakan AI, khususnya generatif AI. Oke. Kemudian ini ada data juga gitu ya, terkait dengan adopsi dan praktek pemanfaatan generatif AI gitu ya. Yang biru itu organisasi dengan revenue lebih dari 500 juta US dollar dan yang abu-abu ini yang lebih kecil gitu ya. Kalau yang besar itu bagaimana generatif AI digunakan di organisasi yang biru ini gitu ya. Digunakan untuk membangun tim khusus untuk bagaimana mereka melakukannya, membangun suatu tim khusus untuk mendorong adopsi generatif AI. Jadi tidak kemudian dibiarkan secara organik masing-masing menggunakan, tetapi memang ada tim khusus yang dibentuk untuk mendorong pemanfaatan generatif AI. Kemudian melakukan komunikasi internal secara reguler, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa ada upaya, gitu ya, khusus yang dilakukan oleh organisasi dengan revenue yang di atas 500 juta US dollar. Supaya apa? Supaya pemanfaatan AI-nya itu terarah, gitu ya. Tidak kemudian masing-masing. Kalau selama ini kalau di UI, meski sudah ada berbagai inisiatif gitu ya, di UI misalkan gitu ya, dosen-dosen ya, saya ngomong di dosen, mau pakai ChatGPT silahkan, mau pakai AI silahkan, apapun silahkan gitu ya. Di awal-awal seperti itu. Artinya belum ada yang mengarahkan. Tapi belakangan ini sudah ada yang mulai mengarahkan. Oh, kalau AI pemanfaatannya di kelas seperti ini loh, gitu ya. Jadi itu kan mulai diarahkan, gitu ya. Supaya apa? Supaya pemanfaatannya efektif. Jangan sampai sudah langganan tapi tidak efektif, gitu ya. Nah, itu contohnya, gitu ya. Ya, demikian sedikit gambaran tentang materi kali ini. Ada pertanyaan? Silakan jika ada. Baik. Tidak ada? Semoga cukup jelas ya. Oke, oke. Saya kira itu dulu. Jika tidak ada pertanyaan, eh, nanti materi ada di Classroom ya, bisa di download dari sana. Gitu ya. Nanti setelah ini akan saya unggah di Classroom. Sebelum saya tutup, sekali lagi, ada yang mau disampaikan, ditanyakan?
Oke, jika tidak ada, mari kita tutup pertemuan pada kali ini, gitu ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Oh maaf, ada yang pertanyaan tadi Mas Ridwan sudah raise hand tadi, silakan. Eh, izin Pak, mau Ya, nanya terkait dengan detail proyeknya nanti, apakah ya. akan dibahas di perguruan selanjutnya atau dari sekarang sudah bisa membuat itu, Pak, menyusun atau bagaimana? Eh, nanti akan saya sampaikan di tidak sekarang gitu ya. Tetapi yang eh, apa yang bisa Anda lakukan mulai itu ya nanti kira-kira membentuk mencari teman kelompoknya dulu gitu ya kalau mau kemudian dan mencari apa tempat yang kira-kira kasus yang bisa digunakan gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan nanti gitu ya, yaitu lebih bagaimana berinteraksi dengan customer gitu ya. Entah nanti mulai dari media sosialnya, kemudian apa tadi maaf tadi di mana ya tadi. Oke. Eh, Mungkin izin dijelaskan juga gambaran outputnya Pak, seperti apa Pak, supaya tergambar kira-kira sampai 7 atau 8 pertemuan nanti ternyata terusnya akan output seperti apa. dari yang saya anggap bagus di semester lalu ya, supaya punya gambaran gitu ya. Di semester lalu salah satu yang output yang bagus gitu ya, itu seperti ini. Saya cari dulu mana ya. Sebentar, siapa ya namanya? Presentasinya di. Oke, saya share dulu di. Sudah terlihat ya. Nah, ini kebetulan dilakukan oleh dua mahasiswi gitu ya, Mbak Adisti sama Mbak Intan gitu ya. Nah, ini mengambil kasus di Primain Hotel Malioboro gitu ya. Nah, di sini eh, ini file presentasinya ya. Nah, selain ini ada file apanya laporannya yang kemudian dirangkum dipresentasikan dalam eh, slide tadi gitu ya. Oke, jadi di sini memberikan gambaran umumnya dulu terkait dengan kasusnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada strategi rebranding sebelum AI seperti apa gitu ya. Tantangannya seperti apa dan kemudian eh, apa penggunaan AI untuk apa, strategi setelah menggunakan AI termasuk apa bikin logo di sini meski ya intinya rebranding tapi terserah rebrandingnya sejauh mana gitu ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya, analisis persepsi merek di media sosial gitu ya, strategi pemasarannya mau seperti apa gitu ya, menentukan segmen, karakteristik dan seterusnya, analisis perilaku, kemudian ketika mau di media sosial gitu ya, rekomendasi kontennya seperti apa gitu ya dengan bantuan AI ya seperti itu. Penjadwalan konten dan refleksinya. Jadi semacam itu nanti itu ya. Dan ini disertai dengan penjelasan lengkapnya ada di
bentuk laporan. Gitu. Semoga memberi gambaran. Izin Pak, mungkin mau minta tolong untuk contohnya bisa diupload di Classroom Pak, agar Oke, bisa diakses. ya, ya, oke. Ya, nanti selain materi juga contoh nanti akan saya sampaikan. Ada yang lain mungkin? Ada lagi mungkin? Oh ya, di sini saya lihat ada nama Mas Axel Mosa. Tadi ketika perkenalan belum ada gitu ya. Mas Axel Mosa mungkin bisa sedikit memperkenalkan. Eh, Baik Oh, Pak, perkenalkan nama saya Aksel Moza. saya kira Mas ternyata Mbak. Bukan Pak. Kok nggak kelihatan wajahnya? Ya, oke. Saat ini posisi di mana, Mbak? Saya di Maksudnya di Jogja, di Dieng Pak. di Dieng. Oke, kerja Nggih. di sana atau nanti akan ke Jogja ketika perkuliahan luring? Saya kerjanya di Dieng Pak. Nanti untuk perkuliahan luring paling saya bisa bolak-balik Dieng Jogja Pak. Oh, begitu. Di Dieng bekerja di mana sebagai apa? Saya di trip organizer gitu Pak. Oh, Iya. apa? Oh, wisata gitu ya, berarti ya perusahaan wisata ya. Enggak Pak. Sebagai apa di situ? Eh, Digital marketing Pak sama mengurus villa sih, Pak. Oh, begitu. Ya, ya. Nggih. Atau dulu di mana, Mbak Axel? Untuk S1-nya saya di UI juga, Pak. Jurusan Ekonom Pembangunan. Ya, terima kasih, Mbak Axel. Iya, Pak. Benar ya panggilannya Axel atau Mbak Musa? Axel boleh, Moza boleh, Pak. Mbak Axel boleh ya. Oke, terima kasih. Ini ya berarti tidak ada lagi yang belum mengenalkan. Oke, oke terima kasih perkenalannya Mbak Axel gitu ya. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.